Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Rizka Angela Martin, Taskia Zikri Lampung, saya sendiri, dan Vinci Aurelia Putri Kinanti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai categorical logic. Lalu untuk pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada bentuk proposisi IEO, menerjemahkan bahasa biasa ke dalam proposisi kategoris, kesimpulan langsung dan kotak oposisi tradisional, impor eksistensial, menggunakan diagram Venn untuk menguji validitas argumen dan metode aturan. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai bentuk proposisi IEO. Dan sebelum kita membahas bentuk proposisi IEO lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang categorical logic atau logika kategorikal itu sendiri. Categorical logic atau logika kategorikal merupakan logika yang berhubungan dengan hubungan logis antara pernyataan kategoris. Logika kategorikal merupakan salah satu sistem logika terstruktur tertua yang masih bertahan dan masih banyak digunakan dalam kehidupan kontemporer. Lalu, categorical logic ini memiliki fitur logika yang mana setiap sistem logika terdiri dari 3 elemen. Ada sistemantik, sintaks, dan aturan interferensi. Semantik dan sintaksis sistem logis diikuti dengan bagaimana logika itu menentukan validitas argumen. Lalu, logika kategoris adalah logika kategori atau kelas yang cukup sederhana. Kelas adalah kelompok hal yang kita tunjuk dengan kata benda umum, contohnya siswa, guru, kucing, politisi, dan lain-lain. Setiap kalimat akan menggunakan 2 kelas yang berbeda. Salah satunya adalah yang pertama ada kelas subjek, dan selanjutnya ada kelas predikat. Dalam logika ini, kita dapat mengatakan sesuatu tentang semua anggota kelas yang disebut kalimat universal. Atau kita juga dapat mengatakan sesuatu tentang beberapa atau sebagian dari anggota kelas yang disebut dengan kalimat tertentu. Kita juga bisa membuat klaim positif yang disebut afirmasi atau klaim negatif yang disebut negasi. Next. Lalu logika kategoris ini menganalisis struktur internal sebuah kalimat dalam suatu bahasa yang memiliki wawasan unik bahwa proposisi sederhana terdiri dari struktur subjek predikat. Sebagai ilustrasinya, kita dapat lihat pada struktur dasar kalimat bahasa Inggris sederhana yang di sini sudah ditunjukkan strukturnya dan struktur logika proposisi sederhana dalam logika kategorik. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai proposisi, yang merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menyebut kalimat pernyataan dengan arti penuh atau suatu kalimat yang mengandung pernyataan tentang keadaan, identitas, ataupun perbuatan seseorang, atau suatu hal yang bisa jadi benar ataupun salah. Suatu kalimat harus bisa disangsikan, dipercaya, disangkal, atau dibuktikan kebenarannya. Dalam logika, kita mengenal 3 jenis proposisi. Ada proposisi hipotesis, modalitas, dan kategoris. Lalu pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai proposisi kategoris, yang merupakan jenis proposisi yang menyatakan cocok atau tidaknya hubungan yang ada antara term subjek dan predikat secara langsung. Antara term subjek dan predikat secara langsung itu Mengapa disebut kategoris? Julukan kategoris disematkan karena proposisi ini menyatakan suatu hal tanpa melihat adanya persyaratan dan bisa dibilang proposisi kategoris ini merupakan bentuk lahir dari pendapat akal pikiran manusia. Proposisi-proposisi di kelompok kategoris ini akan banyak disinggung dan digunakan dalam proses pengambilan kesimpulan berdasarkan ilmu logika. Lalu, proposisi kategoris memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada term subjek, yang merupakan hal yang diterangkan dalam suatu pernyataan. Lalu term predikat, hal yang menerangkan sesuatu dalam sebuah pernyataan. Lalu ada copula, hal yang mengungkapkan hubungan antara subjek dan predikat. Unsur copula ini bisa menghindari atau menyetujui sesuatu dan menunjukkan kualitas pernyataan. Lalu yang terakhir ada kuantor, yang berperan sebagai petunjuk lingkungan yang dimaksud oleh subjek. Unsur ini bisa berbentuk partikular maupun universal dan menunjukkan kuantitas dari pernyataan. Lalu, proposisi kategoris sendiri itu memiliki kuantitas dan kualitas. Kuantitas proposisi bisa ditentukan oleh hakikatnya yang bersifat partikular atau universal. Proposisi ini sangat erat kaitannya dengan jumlah individu objek
atau denotasi, di mana term subjeknya sendiri ini sudah ditetapkan. Lalu contoh dari kuantitas sendiri itu adalah semua manusia pasti akan mati. Dan selanjutnya untuk kualitas, proposisi kategoris yang terkandung dalam afirmatif atau negatif. Proposisi disebut afirmatif bila kopulanya ini berfungsi untuk menghubungkan S dengan P. Sementara proposisi dianggap negatif bila kopulanya memisahkan S dan P. Contohnya, tidak semua manusia mahir melukis. Next. Lalu kita akan masuk ke inti utama dari pembahasan materi ke-1 ini, yaitu jenis proposisi kategoris. Kombinasi antara kuantitas dan kualitas yang tadi telah saya jelaskan di proposisi kategoris akan menghasilkan 4 jenis proposisi kategoris lainnya. Biasanya proposisi ini disebut juga dengan A, E, I, O. Yang pertama ada proposisi A atau proposisi universal afirmatif. Proposisi ini menerangkan keadaan seluruh anggota dalam suatu kelompok benda tanpa terlewatkan sedikit pun. Jadi, dalam proposisi ini tidak ada komponen yang dikecualikan. Contohnya, semua hewan pasti membutuhkan makanan, semua penjahit pasti bisa menggambar, semua pengendara motor wajib memiliki surat izin mengemudi. Lalu yang kedua, proposisi universal negatif atau proposisi E. Proposisi ini merupakan kebalikan dari proposisi universal afirmatif. Proposisi ini digunakan untuk menjelaskan keadaan yang tidak berlaku pada seluruh anggota dalam kelompok benda. Contohnya, semua hewan tidak berakal, semua penjahat tidak dihukum yang setimpal, semua calon model dari Jack Mo tidak lolos seleksi Indonesia Next Top Model. Jadi next. Lalu untuk jenis proposisi selanjutnya ada partikular afirmatif atau proposisi I. Proposisi ini menjelaskan keadaan yang berlaku. Keadaan yang berlaku bagi setengah atau sebagian anggota dalam kelompok benda. Contohnya, sebagian hewan adalah pemakan tumbuhan, beberapa korban gempa bumi di Aceh selamat, beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Jagakarsa menggunakan helm. Lalu yang terakhir ada proposisi partikular negatif atau proposisi O. Proposisi ini menerangkan keadaan yang tidak berlaku pada setengah atau sebagian anggota kelompok benda tertentu. Contohnya, sebagian makhluk hidup tidak bisa berjalan, beberapa calon pilot tidak lulus di ujian fisik, dan sebagian mahasiswa tidak mengikuti ujian akhir karena belum membayar uang semester. Next. Lalu yang materi kedua, yaitu menerjemahkan bahasa biasa ke dalam proposisi kategoris. Semakin bahasa logika menyerupai bahasa alami, semakin kuat pula penerapannya. Ketika kita membandingkan semantik dan sintaks logika kategoris dengan bahasa alami, jelas sering bahasa-bahasa itu jauh lebih bervariasi. Namun hal ini tidak menghalangi kita untuk menggunakan logika kategoris sekalipun. Kita hanya perlu menerjemahkan kalimat bahasa alami ke dalam satu bentuk proposisi IEO untuk membuat logika kategoris tersebut menjadi berlaku. Jadi jika sebuah kalimat dalam bahasa alami lebih rumit dari yang kita kira, maka kalimat tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu nih ke dalam salah satu dari 4 bentuk standar proposisi IEO yang tadi telah saya jelaskan. Sebelum kita dapat menerapkan logika kategoris untuk menganalisis argumen tentang pernyataannya itu. Beberapa terjemahan akan terlihat cukup alami dan intuitif, namun beberapanya juga mungkin dapat terlihat sedikit artifisial atau sedikit palsu. Boleh di next. Lalu di sini ada beberapa contoh dari terjemahannya. Yang pertama pada adjektif atau kata sifat. Kata sifat mengkualifikasikan objek. Logika kategoris berkaitan dengan hubungan antara set objek. Dengan demikian, tampaknya intuitif kita itu untuk sifat X menjadi kata benda dalam bentuk objek X. Jadi sebagai contohnya itu, semua jeruk manis. Dari kata semua jeruk manis ini, otomatis intuitif kita itu akan menerjemahkan atau menganggap semua jeruk adalah benda yang manis. Lalu contoh yang kedua ada pada verbs atau kata kerja. Beberapa kalimat tidak menggunakan kata kerja menjadi, namun masih jelas bahwa kata kerja menunjukkan hubungan afirmatif atau negatif dan properti yang menjadi predikat istilah subjek.
Dua elemen yang relevan secara logis akan dibuat, lalu mereka ditulis ulang ke dalam bentuk standar dari proposisi kategoris. Sebagai contohnya, beberapa singa berlari cepat akan diterjemahkan menjadi beberapa singa adalah objek yang berlari cepat. Dan selanjutnya ada contoh pada alternatif quantifiers atau quantifier alternatif. Quantifier sendiri itu merupakan sebuah kata yang mendahului kata benda dan berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut. Tampaknya cukup intuitif bahwa pasangan dari quantifier ini mengekspresikan hubungan kuantifikasi yang sama. Jadi contoh dari quantifier alternatif ini, kata setiap itu diterjemahkan atau sama dengan semua, kata tidak ada sama dengan tidak, kata sebagian besar sedikit, beberapa, mayoritas atau minoritas sama dengan beberapa, dan untuk contoh kalimatnya di sini ada setiap hari membosankan sama dengan kalimat semua hari adalah hari yang membosankan. Boleh di next? Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vinci. Kepada Vinci, dipersilakan. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kesimpulan langsung dan kotak komposisi tradisional. Untuk logika kategoris, mengidentifikasikan fitur kualitas dan kuantitas dari sebuah proposisi. Kita dapat menentukan proposisi yang berbeda dengan pasangan subjek dan predikat yang sama, namun dalam hubungan yang berbeda. Set proposisi ini disebut dengan proposisi yang sesuai, di mana secara intuitif atau secara tidak sadar, proposisi yang sesuai juga berkolerasi dalam nilai kebenaran atau dapat terbukti kebenarannya. Contoh, jika benar bahwa semua jeruk itu manis, maka secara intuitif atau tidak kita sadari, hal tersebut adalah benar, bahwa pernyataan semua buah jeruk itu manis. Namun, jika hal itu adalah salah, di mana pernyataan semua jeruk itu manis itu adalah salah, maka secara intuitif juga akan benar bahwa beberapa jeruk, namun jika pernyataan yang terjadi adalah beberapa jeruk adalah tidak manis, bersifat tidak manis, maka secara intuitif juga akan benar bahwa pernyataan beberapa jeruk itu tidak manis. Nah, hubungan seperti ini disebut dengan kesimpulan langsung. Oke, kita next. Oke, jadi ada beberapa hubungan logis yang disajikan dalam kotak oposisi tradisional. Yang pertama ada kontrarir, lalu ada subkontrari, lalu ada subalternan, lalu ada kontradiktori. Yang pertama kita bahas adalah oposisi kontrarir, yaitu pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama, akan tapi berbeda dalam kualitasnya. Jadi untuk hukumnya adalah satu, bila pernyataan yang satu benar, maka yang lain pasti salah. Yang kedua, bila pernyataan yang satu salah, namun yang lain bisa juga salah. Jadi ada dua contoh nih, seperti Andi seorang penulis dan Andi seorang pilot. Jika pernyataan Andi seorang penulis adalah benar, maka pernyataan bahwa Andi seorang pilot akan salah. Begitu sebaliknya. Namun jika pernyataan Andi seorang penulis adalah salah, maka pernyataan Andi seorang pilot bisa juga salah. Karena kenyataan yang terjadi adalah Andi adalah seorang kapiten misalnya. Lalu kedua, oposisi subkontrari, di mana pernyataan ini adalah pernyataan bertentangan antara dua pernyataan partikular atas dasar term yang sama namun berbeda dalam kualitasnya. Hukumnya satu, bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat diakui benar. Jika pernyataan yang satu benar, maka yang lain bisa jadi benar. Contoh, ada dua pernyataan, yaitu semua jeruk itu asam dan sebagian jeruk itu asam. Lalu contohnya, jika kenyataannya sebagian jeruk itu manis, maka pernyataan semua jeruk itu asam adalah salah. Namun, pernyataan sebagian jeruk itu asam bisa jadi benar. Nah, lalu jika kenyataan semua jeruk itu tidak manis, maka pernyataan semua jeruk itu asam adalah benar. Dan pernyataan sebagian jeruk itu asam juga pasti benar. Lalu yang ketiga adalah subalternan, yaitu di mana sebuah proposisi kebenaran atas menjadi suatu proposisi menjadi suatu kebenaran dan menjadi jaminan bagi pernyataan di bawahnya, namun tidak terjadi sebaliknya. Misalnya tadi kita punya pernyataan di atas, yaitu pernyataan semua jeruk itu asam.
dan pernyataan di bawahnya yaitu sebagian jeruk itu asam. Untuk pernyataan semua jeruk itu asam akan mempengaruhi pernyataan di bawahnya yaitu sebagian jeruk itu asam. Namun pernyataan sebagian jeruk itu asam tidak bisa mempengaruhi pernyataan semua jeruk itu asam karena sifatnya yang menjadi sebuah kalimat proposisi di bawah. Lalu kita masuk ke nomor 4 yaitu kontradiktori, di mana jika satu proposisi benar, maka yang lain pasti salah. Contoh, pernyataan matahari terbit di sebelah timur adalah benar. Maka pernyataan matahari terbit di sebelah barat itu salah. Karena kalimat kontradiktor sendiri itu adalah pernyataan yang benar dan dipastikan kebenarannya. Lalu yang kedua adalah tabel konversi, yaitu turunan dari subalternan. Oke, yang pertama adalah tabel konversi, yaitu contoh, semua paus adalah mamalia, dapat menyiratkan bahwa beberapa mamalia adalah paus. Namun, konversi proposisi tersebut hanya akan valid jika memang ada paus yang sebagai subjek di dalamnya. Jadi, jika istilah subjek tidak menunjukkan objek yang ada, seperti paus itu tidak terbukti ada, maka tampaknya tidak masuk akal untuk menyatakan objek apapun yang dilambangkan dengan istilah predikat adalah objek yang dilambangkan dengan istilah subjek. Maka pernyataan ini tidaklah benar. Lalu kita masuk ke tabel observasi. Contoh, semua ilmuwan adalah orang yang serius. Menyiratkan bahwa semua orang yang tidak serius adalah non-ilmuwan, dan secara intuitif tampaknya valid dan benar, karena jika semua semua ilmuwan serius, maka itu berarti kita tidak akan dapat menemukan ilmuwan di antara orang-orang yang tidak serius. Oleh karena itu, semua orang yang tidak serius pastilah bukan seorang ilmuwan. Kita lanjut ke tabel kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi, di mana model logika ini berusaha untuk membuktikan kebenaran dari suatu implikasi. Kalimat implikasi itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Seperti jika dibaca jika P, maka Q. Oke, misalnya nih, kalimat implikasinya adalah jika Melki belajar dengan aplikasi pembelajaran, maka Melki dapat belajar dari mana saja. Lalu kontraposisinya adalah jika Melki tidak dapat belajar di mana saja, maka Melki tidak belajar dengan aplikasi pembelajaran. Kita dapat mengerjakan prosedur pembuktian kontraposisi selangkah demi selangkah dengan mengikuti tabel-tabel observasi dan konversi yang valid. Jadi sebelum kita mengerjakan tabel kontraposisi, kita harus melihat dulu tabel proposisi dan konversi, di mana tabel-tabel sebelumnya adalah bagian atau step sebelum kita mengerjakan tabel kontraposisi. Next, yaitu materi yang keempat, di mana impor eksistensial, yaitu sebuah proposisi memiliki impor eksistensial jika biasanya digunakan untuk menegaskan keberadaan beberapa objek. Misalnya, gelas saya diisi dengan air, biasanya menyatakan bahwa yaitu di gelas ada air saya dan ada air di gelas saya. Jadi proposisi memiliki impor eksistensial, sedangkan pernyataan tidak ada putri duyung tidak memiliki makna eksistensial karena menyangkal keberadaan jenis objek itu, yaitu putri duyung. Masalah impor eksistensial untuk logika kategoris adalah apakah setiap proposisi kategoris ini memiliki impor eksistensial. Dan tampak jelas bahwa proposisi-proposisi partikular memiliki kepentingan eksistensial meskipun tidak jelas apakah proposisi ini bersifat universal atau tidak. Jadi secara intuitif, proposisi-proposisi tertentu memiliki makna eksistensial jika pernyataan-pernyataan berikut bersifat eksis atau keberadaannya dibenarkan. Lalu dampak terhadap alun-alun proposisi tradisional. Untuk mengingat pemahaman bahwa proposisi universal tidak memiliki impor eksistensial, kontrari, dan subalternan, sehingga harus dihilangkan. Dua proposisi dikatakan bertentangan jika keduanya tidak mungkin benar. Namun, jika pernyataan A dan E, proposisi bisa jadi benar, sekarang di bawah interpretasi yang baru. Jadi jika S atau pernyataan S adalah P, berarti tidak mungkin ada
S yang bukan P. Dan untuk pernyataan tidak ada S yang P, maka tidak mungkin ada S yang P. Dan bila tidak ada S atau objek S, maka tidak ada S yang P. Dan tidak ada S dan tidak ada pula S yang bukan P, karena keberadaan S tidak ada. Oleh karena itu, kedua kemustahilan berlaku dan kedua proposisi berdiri pada waktu yang bersamaan. Kita masuk ke dampak pada inferensi langsung lainnya, yaitu validitas obversi berlaku untuk semua proposisi, tetapi proposisi konversi dan kontraposisi lebih lanjut dirusak oleh pemahaman yang baru tentang impor eksistensial. Seperti pernyataan semua S adalah P, tidak berarti lagi pernyataan beberapa P adalah S, karena pernyataan semua S adalah P itu merusak pernyataan sebelumnya, yaitu pernyataan beberapa P adalah S. Karena proposisi universal tidak menegaskan keberadaan S dan tidak ada S. Dan jika tidak ada S, tidak akan ada P yang merupakan S. Lalu pernyataan tidak ada S adalah P juga tidak berlaku. Karena pernyataan beberapa non-P adalah non-S, karena kontraposisinya melibatkan perubahan pada pernyataan semua S adalah non-P. Itu menjadi pernyataan yang baru, yaitu beberapa non-P adalah S. Pernyataan berikut tidaklah valid karena alasan yang baru saja disebutkan. Jadi pernyataan yang sebelumnya akan digantikan dengan pernyataan yang baru. Dan pernyataan yang sebelumnya tidak lagi valid. Lalu kita masuk ke materi yang kelima, yaitu diagram Venn sebagai alat untuk menguji validitas argumen yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka Angela. Pada Rizka Angela, dipersilakan. Oke, yang selanjutnya itu ada diagram Venn sebagai alat untuk menguji validitas pada sebuah argumen. Di sini ada silogisme, kategoris, dan bentuk standarnya. Silogisme ini adalah argumen yang tepatnya memiliki dua premis dan juga satu kesimpulan. Silogisme kategoris adalah silogisme yang hanya terdiri dari proposisi kategoris saja, karena masing-masing proposisi kategoris menyangkut dua subjek dan argumen yang seharusnya berkaitan dengan semua bagian yang dikaitkan. Silogisme kategoris ini hanya bisa menangani total 3 objek saja, merupakan argumen yang paling populer juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya, semua tukang kebun menyukai alam. Beberapa orang yang menyukai alam adalah aktivis lingkungan. Jadi, beberapa tukang kebun merupakan aktivis lingkungan. Boleh di next. Nah, secara umum ini, subjek pada kesimpulan argumen tersebut juga istilah minor atau dalam tandanya itu S. Predikat pada kesimpulan argumen disebut sebagai istilah major atau P. Istilah yang muncul pada premis disebut dengan istilah middle atau M. Premis yang berisi istilah minor disebut premis minor. Dan juga premis yang berisi istilah major disebut premis major. Silogisme kategoris memiliki bentuk standarnya yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai di bawah ini. Masing-masing proposisi, yaitu premis dan juga kesimpulan, merupakan proposisi kategoris. Silogisme berhubungan dengan 3 istilah saja. 3 istilah tersebut adalah minor, major, dan juga middle. Argumen tersebut harus diatur dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama itu ada premis major, kemudian premis minor, dan berikutnya kesimpulan. Next. Sebagai contoh, notes ini disebutkan adalah juga istilah major di sini adalah aktivis lingkungan, istilah minornya adalah tukang kebun, dan istilah middle-nya adalah pecinta alam. Maka muncul beberapa hal, yaitu semua S adalah M atau premis minor, beberapa M adalah P atau premis major, dan juga beberapa S adalah P, kesimpulan. Namun urutan tersebut belum benar dan harus disusul menjadi bentuk standarnya yang tadi sudah disebutkan, bahwa beberapa M adalah P, premis major, yang pertama, semua S adalah M, premis minor, yang kedua, lalu beberapa S adalah P, kesimpulan sebagai urutan yang ketiga. Ahli logika Aristoteles juga kemudian mewakili bentuk argumen dari silogisme kategoris ini berdasarkan bentuk-bentuk standarnya. Dia menggunakan dua konsep, yaitu moods dan juga figures. Next. Mood pada silogisme ini menunjukkan tipe pada proposisi kategoris yang tadi sudah
disebutkan pada slide-slide sebelumnya, yaitu ada A, E, I, O dalam urutan premis major, premis minor, dan juga kesimpulan. Misalnya, mood sendiri pada silogisme sebelumnya adalah I, A, I. Sedangkan figures mengindikasikan istilah middle pada premis. Dengan menggunakan moods dan figures ini, kita dapat mengidentifikasi semua kemungkinan bentuk argumen dari silogisme kategoris, yaitu terdapat 256 bentuk yang mungkin karena hanya ada 4 pangkat 3 atau sama dengan 64 moods, dan juga masing-masing moods ini memiliki 4 figures. Metode diagram Venn hanya memerlukan identifikasi dari kesimpulan dan premisnya saja, lalu memformulasikannya ke bentuk standar proposisi kategoris, yaitu A, I, atau O. Oke, next. Lalu ada yang keenam, yaitu metode aturan. Metode diagram Venn ini merupakan metode yang baik dan juga yang paling banyak digunakan pada saat ini. Namun masih ada juga cara-cara lain untuk menguji validitas pada sebuah argumen, yaitu metode aturan. Metode ini sempat populer sebelumnya, sebelum ada muncul metode Venn. Namun metode ini cepat karena hanya membutuhkan determinasi berdasarkan beberapa aturan, tetapi membutuhkan bentuk format yang tepat dari bentuk standar argumen, menghafal argumen, dan juga penggunaan konsep lain yang disebut distribusi. Sebenarnya kedua metode ini sama-sama baik digunakan sehari-hari, namun lebih direkomendasikan untuk menggunakan diagram Venn saja dan menjadikan metode aturan ini sebagai pilihan kedua atau hanya opsional tambahan saja. Next. Jadi sudah disebutkan bahwa di metode aturan ini terdapat distribusi, yaitu untuk mempelajari metode aturan kita harus memahami terlebih dahulu konsep dari distribusi tersebut. Sebagai contoh, suatu suku didistribusikan jika setiap anggota di kelas yang dirujuknya habis oleh proposisi yang mengandungnya. A. Proposisi, misalnya semua S pangkat D adalah P. E. Proposisi selain S pangkat D adalah P pangkat D. I. Proposisi selain S pangkat D adalah I. Proposisi sebagian S adalah P. O. Proposisi sebagian S adalah bukan P pangkat D. Subjek A proposisi didistribusikan karena menyebutkan bahwa setiap S juga merupakan P. Namun predikatnya tidak didistribusikan. Subjek dan predikat keduanya dari P proposisi didistribusikan karena proposisi ini menegaskan setiap anggota dari S, yaitu bukan anggota dari P, dan juga sebaliknya. I proposisi ini tidak mempunyai distribusi suku karena tidak mengandung S ataupun P. Predikat dari O proposisi didistribusikan namun subjeknya tidak. Next. Lalu di metode aturan ini punya bentuk standarnya atau aturan dan syarat-syaratnya, yaitu kategori silogisme dapat dinyatakan valid jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jumlah klaim negatif di premis harus sama dengan kesimpulan. Middle term harus didistribusikan setidaknya sekali. Setiap term yang didistribusikan dalam kesimpulan harus ada dalam premis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan khusus tidak boleh didistribusikan dari premis yang universal saja. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.